Perkenalkan, nama saya Dinengan Tintiniti Andari, KP 12 19 004. Di sini berperan saya sebagai nenek. Halo, di sini saya Nika Dewi Pratiwi, KP 12 19 009. Di sini saya sebagai pasien. Halo, saya Nikita Tamrita, KP 12 19 014. Saya sebagai dokter. Halo, saya Putri Ayu Pratiwi, KP 12 19 019. Di sini saya berperan sebagai perawat. Hai, nama saya Dinda. Saya KP 12 19 024. Di sini saya sebagai perawat Dinda. Hai, saya Rizka Yanti, KP 12 19 029. Di sini saya sebagai anaknya Nenek Andari. Saya Suwarto, KP 035. Saya bertugas sebagai editor. Halo, nama saya Jainal Nur Kosim, KP 040. Saya di sini berperan sebagai ayah dari pasien. Halo, saya Diksi Puspitasari, KP 12 19 045. Saya di sini berperan sebagai perawat. Rumah Sakit Bintang adalah salah satu rumah sakit yang ada di Kabupaten Klungkung. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit swasta yang membuka pelayanan poli dan juga pelayanan rawat inap. Suatu hari, datang seorang pasien lansia atau lanjut usia yang berjalan perlahan-lahan sambil dituntun oleh anaknya beranjak menuju ruang tunggu. Ibu tunggu dulu ya, mau tak daftarin. Apa? Ibu tunggu dulu di sini, saya mau daftarin dulu ya. Kerasin ngomong, malah bise-bise. Ibu tunggu dulu di sini, saya mau daftarin sebentar. Oh ya. Bu Yanti pun pergi ke loket untuk melakukan pendaftaran. Di loket, Bu Yanti disambut oleh perawat Disti. Selamat pagi Bu, ada yang saya bisa bantu? Pagi Sus, saya mau daftarkan ibu saya Sus. Oh, ibunya. Atas nama siapa Bu? Ibu saya namanya Nineng Handari Oh, Sus. Neneng Andari. Keluhannya apa ya Bu ya? Kemarin ibu saya pusing-pusing terus Sus. Oh, pusing. Baik Bu, sudah saya catat. Ibu bisa menunggu di sana ya Bu ya. Nanti kami panggil. Ya Sus, terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Bu Yanti pun kembali menghampiri ibunya. Sementara perawat Disti masuk ke ruang poli untuk memberikan catatan kepada dokter. Tak menunggu berapa lama, tibalah saatnya Nenek Andari untuk diperiksa. Pasien atas nama Neneng Andari. Iya Sus. Bu, ayo kita sudah dipanggil. Kapan dipanggil? Sudah barusan Bu. Nenek Andari dan Bu Yanti pun bergegas untuk memasuki ruang periksa. Silakan Bu. Iya Sus. Di dalam ruang periksa, ada dokter Am yang sedang bertugas. Selamat pagi, Nek. Pagi. Nenek masih merasa pusing? Hah? Nenek apakah masih merasa pusing? Dari kemarin malam saya pusing tapi nggak diajak ke dokter. Bu, tadi malam lah masih tengah malam. Iya, Nek, nggak apa-apa. Nenek punya riwayat darah tinggi? Hah? Darah tinggi? Dulu ada. Oh iya, Nek. Dicoba cek tensi dulu ya. Iya dok. Iya. Sus, langsung cek ya. Oh ya, baik Dok. Misi ya Nek. Berapa, Sus? 170 per 100 Dok. Berapa dok? Tinggi, ini termasuk tinggi ya tensinya Nenek. Ibu agak bandel dok, dibilangin jangan makan asin-asin, tetap aja dia makan gerang tiap hari. Iya, Bu. Makanan asin juga salah satu penyebab darah tinggi ya. Jadi ini gimana ya dok? Nah, untuk saat ini kami akan melakukan rawat inap ya, Bu. Melihat kondisi Nenek Andari begini, lebih baik dirawat inap dahulu. Iya dok, lakukan yang terbaik untuk ibu saya dok. Baik, Bu. Sus, langsung urus ya untuk rawat inap Nenek Andari. Oh, siap Dok. Mari Nek. Perawat Disti pun mengurus untuk pelaksanaan rawat inap Nenek Andari. Dan Nenek Andari pun ditempatkan di ruang anggrek. Di ruang anggrek,
Ada dua perawat yang sedang berjaga, yaitu perawat Putri dan perawat Dinda. Beberapa saat setelah Nenek Andari dipindahkan, perawat Putri dan perawat Dinda memasuki ruang rawat Nenek Andari untuk melakukan pendekatan dengan pasien. Selamat pagi, Nek. Pagi, Sus. Baik, Bu. Nek, kami adalah perawat yang bertugas di ruangan ini. Saya perawat Putri dan ini perawat Dinda. Hah? Binda? Nama saya Dinda, Nek. Maaf sus, ibu saya seperti ini. Iya, kami mengerti kok, Bu. Bagaimana, Nek, kondisinya? Apakah kepalanya masih terasa sakit atau pusing? Kepala saya masih terasa ketekan, pusing sekali. Iya, Nek, nggak apa-apa. Itu emang efek dari tekanan darah Nenek yang cepat meningkat ya, Nek. Hah? Tensinya Nenek tinggi. Gitu sih dia bilang tadi sama dokternya, makanya saya rawat inap di sini. Iya, Nenek istirahat nggih. Obatnya apakah sudah diminum? Sudah sus, sudah. Baik, Bu. Nanti kami akan kembali lagi untuk mengecek tensi Nenek ya. Ya, nanti kalau misalkan ada yang diperlukan, ibunya bisa langsung datang ke nurse station ya. Iya bu. Kami tinggal dulu ya. Ya sus. Mari, Nek, Bu. Ya. Di ruang anggrek, tidak hanya Nenek Andari yang dirawat. Ada satu lagi pasien yang dirawat, yaitu Nyonya Pratiwi. Nyonya Pratiwi merupakan pasien yang berusia 24 tahun yang dirawat sejak kemarin karena mengalami anemia. Nyonya Pratiwi selalu ditemani oleh bapaknya di rumah sakit. Tak lama, jam menunjukkan pukul 11.30 WITA, sehingga perawat Putri dan perawat Dinda bersiap untuk melakukan pengecekan tensi kepada dua pasien. Selamat siang, Nek. Siang. Masih ingat dengan kami, Nek? Suster yang tadi pagi loh bu. Hah? Iya, Bu. Kami yang tadi pagi ke sini. Oh iya, Suster Putri, Suster Dina. Iya, jadi sekarang kita mau pengecekan tensi ya, Nek? Ini udah langsung? Langsung tidur aja, Nek. Nggak apa-apa. Baik, Nek. Sekarang saya akan mengecek tensi Nenek ya. Ya, Sus. Baik, Nek, untuk tensinya 150/90 masih cukup tinggi, tetapi masih lebih bagus dari sebelumnya. Nek ya. Iya, Nenek lebih banyak istirahat lagi ya, Nek. Biar cepat turun ya, Sus? Iya, biar cepat pulang juga. Oh iya, nanti saya istirahat dah, Sus. Ya, nanti ibunya tetap ingetin neneknya untuk minum obat ya. Ya sus. Baik, Bu. Nek, karena pengecekan sudah kita lakukan, nanti kalau misalkan ada apa-apa bisa cari kami di nurse station. Sekarang kami akan mengecek dulu untuk pasien-pasien yang lain ya. Ya sus, terima kasih. Mari, Nek, Bu. Ayo. Perawat Dinda dan perawat Putri meninggalkan ruangan Nenek Andari dan sekarang masuk menuju ke ruangan rawat Nyonya Pratiwi. Selamat siang, Pak, Bu. Siang, Sus. Perkenalkan, saya perawat Dinda, dan ini teman saya perawat Putri. Bagaimana keadaannya, Bu? Apa sudah lebih baik? Sekarang saya masih merasa lemas. Anak saya masih belum ngasih makan, tadi pagi aja cuma dimakan beberapa sendok aja. Oh iya, Pak, Bu. Masih merasa pusing, Bu? Iya, Sus. Pusingnya semakin menjadi parah. Oh, iya. Kita lakukan pengecekan tensi ya. Ya, Sus.
Bu, saya pinjam dulu tangannya, Bu. Tensi Ibu rendah sekali, 80/60, Bu. Jadi bagaimana? Bentar ya Pak, kami panggilkan dokter dulu mengenai bagaimana tindakan lanjutnya. Ya, saya tinggal panggilkan dokter dulu ya. Permisi. Perawat Dinda bergegas keluar untuk memanggil dokter. Tak lama, dokter pun masuk dan memeriksa keadaan Nyonya Pratiwi. Bagaimana, Sus? Tensinya 80/60, Dok. Oke. Pak, Bu, saya akan melakukan beberapa pemeriksaan ya untuk anaknya Bapak. Permisi ya. Permisi ya, dibuka matanya sebentar. Mohon izin Pak, Bu, karena kondisi Ibu Pratiwi sangat lemah, jadi saya sarankan untuk dilakukan transfusi darah, karena tensinya juga rendah. Bagaimana Pak? Ya dok, silakan lakukan yang terbaik untuk anak saya. Baik Pak. Sus, silakan siapkan alat-alatnya ya. Baik Dok. Perawat Putri dan perawat Dinda mempersiapkan perlengkapan untuk transfusi darah. Dan saat itu juga transfusi pun dilakukan. Bagaimana perasaannya Bu? Apakah sudah merasa lebih baik? Sudah, Sus, sudah merasa lebih baik. Baik Bu, lebih sering istirahat ya Bu, agar kondisinya cepat pulih. Iya, Sus. Sus, ini obatnya langsung dikasih sekarang? Nanti Pak ya, setelah 2 jam boleh udah dikasih obatnya. Bu, Pak, nanti kalau ada yang perlu kami bantu, Bapak bisa panggil kami di ruang nurse station ya Pak. Ya Sus. Mari Pak, Bu. Misi Bu Pak. Dilakukan pemeriksaan, keadaan Nyonya Pratiwi cukup membaik. Dan aktivitas di ruang anggrek pun kembali normal. Berkomunikasi dengan pasien lansia, tak harus berteriak agar mereka mendengar. Tak harus memaki agar mereka mengerti. Tapi, harus gunakan kesabaran dan ketulusan. Sedangkan, dalam berkomunikasi dengan pasien dewasa, apapun komunikasi yang disampaikan, pastikan apapun itu harus jelas dan juga bisa dipahami. Halo guys, sekarang aku mau buat video.